di luar masjid silahkan merapat masuk ya, karena insyaallah kita akan melanjutkan lagi sesi selanjutnya sampai menjelang zuhur insyaallah. Baik, ikhwas sekalian, kita lanjutkan kembali materi untuk sesi selanjutnya. Kepada Ustaz, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alihi wa ashabihi wa ma'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tinggal satu sesi lagi ya. Insyaallah kita akan belajar satu pertemuan lagi untuk hari ini. Nanti dilanjut besok ya. Pada kesempatan ini kita masuk pelajaran yang ke-7, yakni tentang hukum mad. Nah, ada rumus hukum mad, yakni di halaman berapa nih? 58 ya. Di halaman 58. Tapi sebelum masuk ke hukum mad, ana ingatkan ini pelajaran sangat penting. Ya. Seandainya antum hafal dan paham serta bisa mempraktekkan dengan baik dari apa yang ada di sini, insyaallah antum menguasai hukum mad. Dan hukum mad ini sangat penting. Kenapa? Karena di masa Ibnu Mas'ud, beliau pernah mendengar orang yang baca surat At-Taubah 60 dibaca dengan keliru. Ya. Maha kada aqra'aniha Rasulullah bukan seperti ajarkan qiraah kepadaku. Nah, kemudian orang itu bilang, wa kaifa aqra'aka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Abdurrahman? Kalau begitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan Al-Qur'an kepada Anda wahai Aba Abdurrahman? Kemudian beliau mencontohkan membaca dengan panjang huruf ra-nya. Dia baca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa membaca Quran itu tidak asal-asalan. Dan dari sini kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu tidak semua orang yang baca itu sesuai dengan tajwid atau sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu ulama untuk memudahkan kita nulis buku tajwid sebagai ini saja, sebagai teman, pembantu untuk kita yang belajar supaya bisa tahu dari sisi teori. Tapi kembali bahwa praktek itu lebih penting daripada apa? Teori. Ya. Nah, dari sini kita tahu belajar mad ini penting. Jangan asal-asalan baca, ya. Baik. Di rumus hukum mad itu ada mad asli atau mad tabi'i, ada mad far'i, ya. Yang mendasari
semua mad adalah mad asli. Yang mendasar ya Pak, semua mad itu mad tabi'i atau mad asli. Makanya disebut asli. Ini basic, mad basic namanya. Ya, pokok dari mad. Harokat itu maksudnya apa? Maksudnya harokat ini sama antum kola itu baca sama dengan kokola. Segitu, kola, kokola. Ini namanya harokat ini. Satu, dua. Kokola. Ya. Jadi kola sama dengan kokola. Ya. Itu harokat. Yakulu sama dengan yakukulu. Sama dengan apa? Yakukulu. Ini dua harokat. Ya tidak? Kila sama dengan kikila. Kikila. Nah, itu. Jadi harokat itu mudah. Harokat itu sekali lagi tanda baca. Fathah, kasroh, dhammah. Nah, sebagian guru kita mudahkan dengan ketukan. Gitu ya. Harokat itu kalau dua harokat berarti dua ketukan. 4 harokat, 4 ketukan. Ya. Tapi antum kalau memahamkan harokat itu ini maksudnya. Ini harokat. Ya, Anda tulis di metode Syafi'i, buku Syafi'i Tajwid lengkap itu di awal. Apa ini maksud dengan harokat? Antum bisa ngerujuk ke situ. Ya. Jadi harokat itu sebagian orang menandakan dengan buka tutup apa namanya? Tangan. Ya. 2 harokat berarti buka tutup. Nah, ini kata sebagian ulama kurang tepat. Karena ukurannya tidak mundobit. Jadi pakai tangan siapa? Tangannya orang tua atau tangannya anak kecil atau anak muda, orang sakit atau orang sehat? Nah, itu. Tapi ketika antum kembali ke harokat, jelas jadi. Ya tidak? Nah, jadi basicnya, jadi mat asli itu mat apa? Mat basic. Ya.
adalah dua harokat. Taib. Dan sekali lagi, mad basic ini harus sudah kita pahami. Harus kita pahami dan harus kita bisa mempraktekannya dengan benar. Kita harus bisa mempraktekannya dengan benar. Tidak terlalu panjang. Ya. Taib. Kemudian di sini dilihat tuh. Ada 3 mad yang dimasukkan ke dalam kelompok mad basic. Tapi dari sisi panjangnya. Dari sisi panjangnya. Ya. Yang pertama adalah namanya maddul iwad. Yang kedua mad silah sughra. Yang ketiga mad tabi'i harfi. Nah ini ya. Nanti kita baca satu-satu. Nah, kita akan bahas dulu mad asli dulu. Mad asli atau mad tabi'i. Ya. Lihat. Mad basic ini ada 3. Hurufnya waw sukun, ya sukun, dan alif. Mad asli atau mad tabi'i apabila huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif, huruf yang berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun, huruf yang berharokat dhamma bertemu dengan waw sukun. Nah, lihat ikhwan. Di surat Al-Fatihah yang ada di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca ada berapa mad aslinya? Ada berapa? Ada 2 ya. Nah, perhatikan di kalimat bismillah, untuk lam ya. Ya Allah. Kalau di Al-Qur'an cetakan kita di Indonesia fathahnya berdiri. Ya. Tapi kalau dicetakan Mujama' Malik Fahad, itu fathahnya tetap tidur. Tapi tetap dibaca 2 harokat. Nah, perbedaan tanda baca ini, namanya perbedaan dobat. Perbedaan apa? Dobat tanda baca. Dan Anda sudah jelaskan ke antum, bahwa ada dobat, ada huruf. Ya. Yang terkait dengan Rasam Utsmani itu huruf, bukan tanda baca. Ada orang bilang Al-Quran kita Indonesia itu tidak menggunakan Rasam Utsmani. Ini kurang tepat. Ya, enggak benar ucapannya. Karena kalau Al-Quran tidak menggunakan Rasam Utsmani, dibakar. Enggak boleh. Ya, kalau misalkan orang itu bilang, kalau kita tanya, apa buktinya Quran Indonesia seperti yang antum katakan tidak pakai Rasam Utsmani? Saya yakin nggak bisa jawab. Dan ada yang jawabnya dikembalikannya ke dobat. Ini nggak benar. Ya, antum nanti kalau kita salah ngomong, kita bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Ya tidak? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Karena Rasam Utsmani itu ada kaidahnya, ada qawaidnya. Tadi seperti yang Anda singgung kemarin, ya, terkait sama huruf. Mudah saja di antara kaidahnya, di antara tulisan untuk Rasam Utsmani atau tidak, di kalimat salat, as-salat, di surat Al-Baqarah ayat berapa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Ini ayat ketiga ya. Coba pakai waw atau pakai alif? Antum lihat. Pakai huruf waw, ya. Tapi kalau antum nulis keseharian, nulis khat salat, itu pakai alif. Ya tidak? Pakai alif.
Antum nggak mungkin nulis ana uqimus shalah. Misalkan antum nulisnya begini, ana uqimu as-shalah dengan waw. Nggak mungkin. Tapi dengan ini. Ya, as-salat dalam tulisan keseharian menggunakan ini. Tapi dalam Al-Qur'an itu pakai huruf waw. Pakai huruf apa? Waw. Ini tandanya dia pakai rosem Utsmani. Ya. Alifnya pakai waw. As-salah. Ta. Gitu. Nah, antum lihat Al-Quran cetakan Indonesia, cetakan kita. Surat Al-Baqarah ayat ketiga pakai waw atau pakai alif? Pakai waw. Itu tanda dia Rosam Utsmani. Ada lihat di medsos ada Al-Quran pakai alif. Itu bukan Rosam Utsmani. Anda bisa pastikan itu keliru, nggak boleh. Kalau antum mau cetak, mesti pakai Rosam Utsmani. Ya, itu ikhwannya. Jadi kita menentukan ini Rosam Utsmani atau bukan dari sisi harokat, bukan dari sisi dobat tanda baca, tapi dari sisi apa? Huruf. Nah, ini Anda singgung karena banyak diantara ikhwah bermudah-mudahan ngomong Al-Quran cetakan Indonesia itu nggak pakai Rosam Utsmani. Tapi ketika saya tanya, antum tahu nggak Rosam Utsmani? Nggak tahu. Antum mengeluarkan ini dari selain Rosam Utsmani, kenapa? Kata orang. Orangnya kata siapa? Kata orang juga. Orangnya kata apa? Ustadz. Ustadznya siapa? Nggak jelas. Ya. Jadi al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Antum bisa bayangkan ketika antum ngomong, kemudian antum dipanggil sidang, bisa nggak ngomong? Bisa nggak mempertanggungjawabkan kalimat kita yang mengatakan atau antum yang mengatakan ini bukan Rosam Utsmani? Ketika kita ngomong itu bisa mempertanggungjawabkannya, ya? Nah itu. Baik. Kembali ke sini ya. Jadi tandanya kalau Al-Quran Indonesia ada tanda sukunnya. Kalau cetakan Mujammah Malik Fahad tidak ada tanda sukun. Itu tanda. Kalau tanda sebagian orang atau sebagian percetakan bisa beda dari satu tempat di tempat yang lain. Baik. Ada surat Al-Fatihah. Ya. Ayat pertama, Bismillah, ini mat apa? Mat asli. Ya. Ar-Rahman, mat apa? Mat asli. Ya. Cuma tulisannya mim ke nun digabung. Mim ke nun digabung. Nah, ini juga tanda baca. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Cetakan Madinah begini. Ya. Ar-Rahman. Ada fathah, kemudian ada tanda alif kecil. Tapi kalau Indonesia langsung dengan berdiri. Ya, itu tanda baca doang. Tanda baca saja. Nah, Ar-Rahman ini asalnya adalah Ar-Rahman. Seperti ini kan? Jadi ada alif sebelumnya apa? Fathah. Itu asalnya. Oleh karena itu disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Ya. Nah, ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada berapa mad asli? 2. Yang mana sama mana? Lillahi sama alamin. Ya. Diayunkan saja bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Lahi. Ya.
Jangan panjang-panjang. Kalau mad tabi'i jangan terlalu panjang. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang ketiga ada berapa mad aslinya? 1. Ar-Rahmanir Rahim. 1. Ma. Maliki Yaumiddin ada berapa mad tabi'inya? 1. Di mana? Ma. Kemudian di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada berapa mad tabi'inya? Ada 2, yaitu di ya, iyyaka, ya. Kemudian di ayat yang yang ke-6 ada berapa mad tabi'inya? Ada 1. Ketika dibaca langsung ya, ihdinas sirata, rata. Ya. Nah, di sini banyak orang yang baca kepanjangan ihdinas sirata. Ya. Rohnya berapa harokat di sini, ikhwan? 2 saja. Kemudian di ayat yang terakhir, sira ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ya, ada 3. Yang pertama siro, kemudian ladzi, kemudian al-maghdubi, ya, al-maghdubi. Taib. Siapa yang mau baca surat Al-Fatihah? Mudah-mudahan Allah kasih pahala banyak. Ya, fadal akhi yang ngacung duluan. Fadal, kasih mic. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahsanta, barakallahu fiik. Siapa nama antum? Mas Mukal Karim? Fahar Ustaz. Fahar. Naam Ustaz. Masya Allah. Sakin huna ba'id am qarib? Aina sakin? Maros Ustaz. Maros. Qarib. Maros hal qarib wala ba'id akhi? Qarib. 20 daqiqah. Masya Allah. Barakallahu fiik akhi Fakhar. Bagus ya. Nah. Taib, untuk akhwat barangkali ada yang mau baca. Akhwat. Akhwat silakan. Ada yang mau baca? Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haknya kurang tipis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taib. Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Ahsant. Bagus ya. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Halaman 60. Yang termasuk bagian daripada mad asli. Tadi ada 3 ya. Yang pertama mad iwad, kedua mad apa? Sila sughra, yang ketiga mad tabi'i harfi, ya. Nah, lihat. Kita bahas mad iwad dulu. Ini definisi, ikhwan, definisi yang di sini ya. Ini untuk memudahkan saudara-saudara kita yang di Indonesia. Ya. Kalau antum mau ingin definisi yang lengkap, Anda tulis di buku tajwid yang lengkap itu ya. Baik. Apabila huruf yang berharokat fathatain bertemu alif, setelahnya waqaf, artinya kita baca berhenti. Huruf hamzah yang berharokat fathatain dan waqaf, ini semua disebut mad iwad. Ini semua disebut mad iwad. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ingat, 2 harokat. Ya, 2 harokat. Contoh, wal jibala autada. Da, lihat, da itu mad iwad. Ya, mad iwad. Iwad itu artinya pengganti. Pengganti apa maksudnya? Pengganti tanwin. Ya, ketika tidak ditan, kan asalnya autadan. N-nya itu hilang, jadi mad autada. Nah, untuk mengukur ketepatan dari 2 harokat, antum lihat kalimat dan kata sebelumnya. Wal jiba itu berapa harokat? 2. Wal jibala bala auta da, harus segitu. Ya, jadi harus seimbang 2 harokatnya. Karena ada sebagian kita membaca mad iwad itu panjangnya panjang sekali. Ya, dibaca wal jibala autada, gitu ya. Itu kepanjangan. Harusnya dibaca berapa harokat? 2 harokat. Wal jibala autada, ya. Fi dinillahi afwaja. Banyak atau sebagian imam ketika baca surat ini, surat An-Nasr, ya, itu dia baca di akhir ayat mad iwadnya itu panjang sekali. Ya. Innahu fasabbih apa? Fasabbih bihamdi wastaghfir, terus dia baca innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Ba-nya panjang sekali. Ya, mestinya ba-nya berapa harokat? 2 harokat. Ya. Fi dinillahi afwaja. Ja innahu kana tawwaba. Segitu ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Untuk mad iwad. Wal jibala autada. Silakan.
في دين الله أفواجا أفواجا في دين الله أفواجا والناشرات نشرا. Taib, dua-dua ya. Ikhwan dua, akhwat dua. Pertengahan. Yang mana yang belum? Yang belum. Ya, yang belum silakan. Nah, kalau misalkan yang belum susah, ya urut lagi aja. Ya, urut, nggak apa-apa. Fadal. Silakan, akhi. Dari wal jibala autada. 3 ya, 3 baris. 3 baris antum baca. Wal jibala autada Ya. fi dinillahi afwaja wan nashirati nashra Terus. wal mursalati urfa fal mulqiyati dhikra rijalan katsiran wa nisaa fal asifati asfa wa ja'alna al-laila libasa. Bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik, akhi. Sekarang akhwat. Silakan. 3 baris ya. Baca 3 baris. Silakan akhwat. Fal'asifati asfa. Setelahnya baris yang ketiga. Fauqakum. Fawqakum sab'an shidada illa du'aan wa nidaa summum bukm wa ja'alna naumakum subata wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Masih? Lanjut. Wa ja'alna fiha rawasiya وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bagus ya. Itu namanya mad apa ikhwan? Mad iwad. Nah sekarang mad ini mad sila sughra. Ya bisa dihapus enggak akhi? Minta tolong dihapus. Taib.
Untuk mad, sebelum kita masuk ke mad sila, ada satu baris, ya, ada keterangan di situ. Kalimat contoh pengecualian. Contoh pengecualian itu di ta marbuta. Ketika ta marbuta ditanwin dengan fathatain, tidak dibaca mad iwad, ya, karena ta marbuta ketika di fathatain tidak dikasih alif dalam tulisan, sehingga dibacanya hak sukun. Itu alasannya kenapa, karena tidak ada alif setelah tanwin fathah di ta marbuta, ya. Jadi untuk ta marbuta ini pengecualian, makanya bacanya bukan yatlu suhufan mutahharata, bukan, tapi mutahharah. Nah, seperti itu akhi, ya. Baik. Sekarang kita masuk mad sila sughra. Ini mad sila sughra penting, kan, ya. Mad sila sughra atau mad sila qasirah, itu rumusnya antum bisa lihat apabila ada huruf hak domir. Hak domir itu apa? Hak domir itu pertama dari sisi tanda tulisannya begini atau begini, ya. Dan berharokat cuma dua, bisa domah, bisa kasrah, tidak fathah untuk hak domir, ya. Ini dari sisi tanda. Dari sisi makna, hak domir itu, hak domir ini untuk menunjukkan kata tunggal kata tunggal untuk laki-laki, ya. Jadi orang ketiga, maksudnya orang ketiga. Misalkan kitabnya Muhammad, kitabu Muhammad, ya kan? Muhammadin, itu sama dengan Muhammadnya kita ganti hak domir. Jadi apa? Kitabuhu. Inilah hak domir, ya. Nah, hak domir yang dari sisi makna untuk menggantikan satu orang tunggal mudzakkar laki-laki, ini dalam ilmu tajwid ada rumusnya. Rumusnya apa? Kita lihat. Yang pertama, sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Jadi sebelum hak domir itu bukan sukun. Ini sangat penting. Jadi kalau ada hak domir, misalkan hak domir, ya, hu atau hi, kita lihat sebelumnya dan kita lihat setelahnya. Kalau setelahnya sukun, tidak ada mad sila sughra, atau sebelumnya sukun, tidak ada mad sila sughra. Harus sebelum dan setelahnya itu bukan sukun, alias harokat. Harokatnya bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Ini juga bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah, ya. Pokoknya sebelumnya bukan sukun dan setelahnya bukan apa? Sukun. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, setelahnya bukan hamzah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, setelah hak domir bukan apa? Bukan hamzah. Karena kalau hamzah nanti ini jadinya mad silah kubra, ya. Jadi panjangnya bukan dua harokat lagi. Kita lagi berbicara tentang mad yang panjangnya dua harokat. Contoh, lihat ikhwan. Yang pertama, kalimat lahuma. Mana yang mad sila sughra-nya? Hu. Lahuma. Coba baca sama-sama. Lahuma.
huma lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Taib. Yang baris kedua lihat. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Lihat. Hu sebentar. Hu ya. Itu sebelumnya harokatnya apa? Dhamma. Setelahnya harokatnya kasrah. Pokoknya harokat apa saja yang penting bukan sukun. Ya, coba baca. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Silakan. Tayyib. Lanjut. Wallahu tayyib. Yang ketiga. Disambung. Taib. Kalau antum tadi baca berhenti, ada tidak mad silah sugra'nya? Tidak ada. Yang ada mad apa? Mad silah kubra, ya. Karena kalimat indahu itu ketemu apa? Ketemu hamzah. Ketika ketemu hamzah dibacanya lebih dari 2 harakat dan dia bukan mad silah sughra tapi mad silah kubra. Nah, dari sini kita tahu kenapa mad silah disebut dengan silah. Silah itu artinya sambung. Artinya mad silah ini terwujud dan ada ketika kita membaca Al-Quran dengan sambung. Adapun ketika bacanya dengan waqaf, maka tidak ada mad silah. Ya. Contohnya kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indah. Kalau berhenti enggak ada mad silah tuh. Sama seperti tadi illa bi'idznih, enggak ada mad silah. Jadi kalimat silah itu menunjukkan mad itu ada kalau disilahkan. Silaturahim artinya apa? Menyambung tali silaturahim. Ya, nah ini silah itu artinya menyambung. Dan wujudnya mad silah itu ada ketika bacaan disambung. Ya, nah. Sekarang yang ketiga, mad tabi'i harfi. Tapi sebelumnya kita praktek dulu. Nah, giliran siapa? Fadal. Lahu ma fis Iya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma Disambung akhi supaya ada mad silah sughra-nya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim. Bagus, Masya Allah. Alladzi ba'dah setelahnya, silakan. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha
وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Masya Allah, bagus. Akhi, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita masuk ke mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi, ya. Taib. Bisa dihapus lagi? Ana mau jelaskan tentang mad tabi'i harfi. Taib. Di sini lihat antum, mad tabi'i harfi adalah setiap alif yang ada pada huruf ha, ya, ta, ha, ra. Maksud setiap alif itu yang mana? Ya, lihat. Huruf ha, ya, ta, ha, ra, ha, ya, ta, ha, ra. 5 huruf ini khususnya kaum Arab membacanya dengan 2 cara. Ada yang membaca dengan tanpa hamzah dan ada yang membaca dengan hamzah. Yang membaca dengan tanpa hamzah itu hanya alif saja. Ha, ya, ta, ha, ra. Ini ada di antara mereka yang baca seperti ini. Ada di antara mereka membaca dengan hamzah. Ha-un, ya-un, ta-un, ha-un, dan ra-un. Ya. Kaum Arab, Al-Quran memilih ini. Memilih yang pertama, tanpa hamzah. Ya. Tanpa hamzah. Jadi bacanya adalah ha, ya, ta, ha, ra. Maksud alif itu ini. Ya, ini alif. Makanya ditulis di situ setiap alif yang ada pada huruf ha, ya, ta, ha, ra. Itu maksudnya ya. Mad ini berada pada huruf muqatta'ah. Pada awal sebagian surat dalam Al-Quran. Kalau ada huruf ha, ya, ta, ha, ra dibaca berapa harokat? 2. Taib. Huruf muqatta'ah ini sudah ditulis, akhi. Atau diingat-ingat aja ya. Atau antum mau tulis atau foto. Ya, sekarang zamannya zaman foto kan? Nah. Nanti ditulisnya di rumah. Bisa dihapus lagi, akhi. Masya Allah. Terima kasih banyak. Siapa nama antum? Rizki. Jazakallah khairan Rizki. Rizki sekolah di mana? Di sini. Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 1 apa? SMA. Masya Allah. Taib. Perhatikan ya. Untuk huruf muqatta'ah, potongan-potongan huruf. Di dalam Al-Quran, itu ada berapa jumlahnya? 14 huruf. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di tafsirnya, di awal-awal ketika beliau menafsirkan Alif Lam Mim di surat Al-Baqarah, dia sebutkan huruf muqatta'ah. Yang bisa bahasa Arab bisa ngerujuk ya ke situ ya. Kadang terjemahan itu dipotong, nggak disebutkan itu di terjemahannya. Kalau antum baca kitab aslinya langsung ketemu, ada. Ya. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan huruf muqatta'ah ada 14 dengan kalimat nasun, hakimun,
qati'un. Ada yang bilang qat'an, ada yang bilang qati'un. Boleh qati'un, boleh qat'an. Qati'un lahu sirrun. Ya. Jadi kalau mau ngapalin huruf muqatta'ah begini aja. Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Hurufnya itu nun, ya. Kemudian shad, kemudian ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sin, dan ra. Ini hurufnya. Jadi ada berapa huruf? 14. Ya, 14 huruf. Nah, 14 huruf ini, ikhwan, terbagi menjadi 4 bagian. Terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, yang tidak ada matnya. Tidak dibaca panjang. Ya, berarti tidak dibaca apa? Panjang. Yaitu huruf apa? Yaitu huruf, yaitu huruf apa? Alif. Yang mana berarti? Yang ini. Dia nggak dibaca panjang. Bacanya seperti ini bacanya. Lihat. A-nya pendek, lamnya pendek. Alif. Alif. Bacanya gitu. Fa-nya disukun. Alif. Coba baca sama-sama. Alif. 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 Ya, tidak alif, tidak juga alif. Ya, alif itu kalau misalnya lamnya dibaca panjang jadi jina, ya. Al-qittu hayawanun alif. Al-qitt, kucing, hewan yang jina, ya. Ya. Al-qittu hayawanun alif. Baik. Ini ya, satu, ya. Yang kedua, dari 14 huruf ini yang dibaca dengan 2 harokat. Yang dipanjangkan dengan 2 harokat. Yaitu huruf apa saja? Tadi ha, ya, to, ha, ra. Ini panjangnya 2 harokat. Dan dalam ilmu tajwid disebut mad tabi'i harfi. Saya baca di sebagian buku tajwid, orang menyebutnya ini mad lazim. Ini salah. Ya, ini tidak benar. Bahkan Syekh Al-Mursafi di kitab Hidayatul Qari ila Tajwid di Kalamil Bari, beliau sebutkan hal tersebut. Ya, jadi hayun tahura itu bukan mad lazim. Ya, jadi kalau misalkan antum mendapati orang menyebutkan ini mad lazim, ini enggak tepat. Dia salah memahami tentang Tuhfatul Atfal. Ya. Baik, jadi hayat tahara ini berapa harokat? 2 harokat. Disebut mad lazim bukan? Bukan, tapi mad tabi'i harfi. Ya. Jadi sekali lagi bukan mad lazim. Karena Anda jumpai tulisan-tulisan banyak di Indonesia, ini disebut mad lazim ini. Ini enggak benar. Ya. Kemudian berikutnya, kalau saya punya guru, dia nyebutnya ini khurafat tajwid. Khurafat tajwid. Khurafat tajwid itu menyebutkan ini sebagai mad lazim. Mad lazim itu 6 harokat. Ya, kalau hayat tahara berapa harokat? 2. Taib yang ketiga. Ya. Yang ketiga yang dibaca dengan 6 harokat.
6 harokat. Yang dibaca dengan 6 harokat itu apa saja? Sanakussu lakum, ya, yaitu sin, nun, qaf, sad. Sanakussu, kemudian lam, kaf dan mim. Yaitu itu dibaca 6 harokat. Sanakussu lakum. Kemudian yang keempat, ya, ini 3 ya, ini 4. Dibaca 4 atau 6. Yaitu huruf ain. Dibaca dengan madlin. Di sebagian riwayat dibaca dengan 2 harokat. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Nah, dari sini ain itu dia bukan mad lazim sebenarnya. Dia masuk ke madlin. Tapi sebagian ulama memasukkan ke mad lazim. Taib. Nah, jadi begini ikhwan. Antum hafalkan ini ya. Dan kaidah ini nanti antum akan tahu ketika misalkan ada huruf kaf, ha, ya, ain, sad. Ini awal surat apa? Awal surat Maryam. Ya, awal surat Maryam. Kaf, antum lihat, kaf ini kelompok mana? Yang ketiga, berarti berapa harokat? Berarti ini 6 harokat. 6 harokat. Ya kan? Ha berapa harokat? Kelompok mana? Namanya apa ha itu? Matobi'i harfi 2. Kaf udah dapat 1. Ya-nya berapa? 2. Ya kan? Ha dulu ya, maaf. Ha 2 harokat. Kaf ha gitu. Ha 2 harokat. Ya kelompok mana? 2 juga. Ya 2 harokat. Ya karena pokoknya yang ini 2 harokat semua nih. Yang ini 2 harokat semua. Ya 2 harokat. Ain kelompok mana? 4 ya ini. Sad 6 kelompok 3 yang 6 harokat. Nah, itu gampang. Jadi ketika antum mau baca ini boleh ain boleh 4 boleh 6. Jadi ketika antum baca, antum bisa memperkirakan. Ya. Kaf ha ya. Kemudian ain sad. Nah, itu ya. Jadi dengan tahu ini kita tahu bagaimana cara membaca huruf muqatta'ah. Ada yang ngaco baca huruf ini, dia baca kahaya aso. Kahaya aso. Karena dulu belajar iqra-nya itu cuma dibaca tanpa huruf, yang nggak ngerti huruf. Dan itu terjadi, ya. Alif lam mim shad alamaso. Ya, alif lam mim shad dibaca alamaso. Nah, itu ngawur itu, ya. Dan Anda pernah ngajar ibu-ibu dibaca gitu, alif lam mim shad alamaso. Alamaso dari mana alamaso? Ya. Nah. Baik, jadi ini matobi apa? Harfi. Kita lihat. Kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Ha dulu. Ha dan ya. Siapa yang mau baca? Ha dan ya. Ha dan ya. Lanjutannya siapa? Fadhal. Haknya 2 harokat, mimnya berapa harokat? 6.
Hamim. Barakallahu fiik. Lanjut. Kaf hai ain sad. Kaf ha ya ain sad. Tayyib. Untuk yang ain, ain tuh ya dulu. 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Nah, yang panjang ininya dulu. Baru ikhfa. Baru nun ketemu dengan sad. Ain sad dan ikhfanya tebal. Ain sad. Coba. Kaf ha ya ain sad. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, sebagian orang baca yang dipanjangkan ikhfanya. Ain, ya, itu salah. Ya, tayyib, barakallahu fiik. Sekarang yang ya, Pak. Yasin. Yasin. Barakallahu fiik. Nah, jadi ya 2 harokat, sin berapa harokat? 6 harokat. Ya, sebagian orang karena nggak ngerti huruf muqatta'ah bacanya dibalik. Yasin. Ini kebalik. Ya tidak? Salah. Mesti ianya berapa harokat? 2, sinnya 6, ya. Atau baca panjang dua-duanya. Yasin. Ini salah tidak? Kenapa salah? Karena ya-nya dibaca panjang. Ya, mestinya berapa? 2 harokat. Ya, panjangnya 2 harokat. Nah, sekarang tohara untuk akhwat. Silakan, tohara. Nah, toha itu to berapa harokat? Toha, ha berapa harokat? 2, ya. Silakan, akhwat. Silakan. Toha. Bagus. Lanjut. Toha. Iya. Kaf ha ya ain sad. Bagus. Ulangi. Kaf ha ya ain. Kaf ha ya ain sad. Untuk kaknya jangan berhenti ya. Langsung disambung. Kaf ha. Jangan kaf ha ya, jangan. Tapi nyambung. Coba ulangi. Tarik napasnya. Ini tulisannya kecil, bukan kecil, pendek, tapi panjang ini bacanya ya. Nah, silakan. Kaf. Ya. Kaf ha ya ain sad. Masya Allah. Bagus sekali ya. Makhrajnya Masya Allah. Kelihatan. Lanjut. Yang ra. Alif lam mim ra. Iya. Ra-nya 2 harokat. Dikurangin lagi. Ro. Alif lam mim ra. Bagus. Terus alif lam ra.
Alif Lam Ra. Bagus. Jadi ro-nya 2 harokat. Jangan alif lam ro. Nah, itu. Itu benar atau salah itu? Salah. Maksudnya berapa harokat? 2 harokat, ya. Nah, kita sekarang tutup bukunya. Anak kasih waktu murojaah 4 menit. Nanti saya akan tanya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Siapkan bukunya ya, hadiah. Ini tambah lagi nih. Anda kasih waktu 5 apa 4 menit? 5 menit ya, tanggung 4 menit. Dari awal kita belajar sampai sekarang. Ya nanti ya, murojaah dulu. Nanti saya bilang nanti enggak murojaah. Baik.
Sudah siap? Di sini ada 8 ya. Baik. Untuk ikhwan 4, akhwat 4 ya. Pertanyaannya. Baik. Untuk ikhwan dulu 2, akhwat 2. Nah, ikhwan ya. Pertanyaannya adalah sebutkan contoh bacaan waslul jami' untuk isti'adzah, basmalah dan awal surat. Untuk nyambung semua. Nah, yang ngacung duluan yang belakang. Fadal. Menyambung semua ya. Ya, waslul jami'. Menyambung semua. Kasih contoh. A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Bagus. Coba diulangin lagi sampai selesai. Bagus, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fiik. Fadal. Fadal. Yang belakang antum pojok tadi ngacung juga. Ana kasih soal. Iya. Atau kasih contoh, antum kasih contoh. Fadal. Selain Al-Fatihah. Fadal. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة. Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fiik. Ya. Ya, sesuai dengan nafas. Masya Allah. Baik, sekarang akhwat ya. Akhwat 2. Untuk akhwat, berikan contoh untuk waslul jami' disambung semua antara 2 surat dan basmalah. Ya, silakan. Terdengar, Us? Terdengar. Ya. Us apa tuh? Us apa? Hus gitu. Terdengar? Ya, silakan. Fadal. Ustaz. Ya. Afwan Ustadz, menyambung surah dengan surah yang satunya. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaban. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bagus. Dicoba lagi. Anti ngambilnya pertengahan akhir
Surat An-Naba nggak apa-apa, supaya napasnya tidak ngos-ngosan. Silakan. Dibagi 2 boleh, dibagi 3 boleh untuk yang akhir surat An-Naba-nya. نعم. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. Bagus, barakallahu fiik. Masya Allah. Fadal. Taib. Dengan siapa tadi? Dengan Ummu siapa? Tapi Ahwat hafal ya, maksudnya ngerti ya. Pertanyaan yang kedua untuk akhwat. Pertanyaan yang kedua untuk akhwat. Ketika menyambung bacaan, apa yang harus diperhatikan? Silakan. Ketika menyambung akhir ayat dengan ayat yang lain, atau menyambung isti'adzah basmalah awal surat. Saya sebutkan 2 hal. Yaitu pada akhir kata dari akhir surat tersebut dan memperhatikan awal dari surat setelahnya. Ya, yang tadi Ustadz. kurang tepat. Silakan. 1. Nafas, 2. Harokat akhir. Betul. 1 nafas, 2 harokat akhir. Nah, tapi dua-duanya yang salah dapat hadiah, yang benar dapat hadiah. Kenapa yang salah dapat hadiah? Karena Tapi, Ustadz. usahanya. Fadal, yang benar dapat hadiah. Yang salah dapat hadiah juga. Karena berani jawab, ya. Ya. Ahwat sisa 1. Ahwat sisa 1. Nah, sekarang ikhwan. Sekarang ikhwan ya. Taib. Sebutkan huruf-huruf izhar halqi. Yang ngacung duluan. Ya, antum. Nanti mic-nya dikasih. Ya. Huruf izhar halki ada 6. Ya. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kho. Ulangi lagi. Ha, kho. Ulangi dari awal. Hamzah, ha, ha, ain, ghain, ain, ha. ain, ha, ghain, kho. Ghain, kho. Sahih. Barakallahu fiik, akhi. Nah. Ikhwan satu lagi ya. Ini ada dua nih. Nanti akhwat satu lagi habis ikhwan. Sekarang ikhwan dulu. Ikhwan, sebutkan huruf-huruf mad tabi'i harfi. Sebutkan huruf-huruf mad tabi'i harfi. Iya. Hayun tahur. Barakallahu fiik, akhi. Fadal. Wa jazakallah khairan. Baik. Sebelum saya kasih soal untuk akhwat, ada pertanyaan ini. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Amin. Izin bertanya Ustadz, ada beberapa imam yang membaca Maliki Yaumiddin, huruf mim dibaca pendek. Maliki Yaumiddin. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Iya. Maliki Yaumiddin ada 2 bacaan atau 2 qiraat. 2 qiraat. Yang pertama dengan itsbatu alif, artinya memanjangkan Maliki Yaumiddin. Ya. Yang kedua dengan memendekkannya, Maliki Yaumiddin. Bolehkah seseorang membaca
dengan salah satu dari keduanya boleh. Boleh panjang, boleh pendek. Tetapi yang memendekkan, dia harus tahu qiraat yang memendekkan. Ya. Karena kan Quran tidak asal-asalan kita baca. Qiraat yang membaca dengan panjang, Maliki Yaumiddin, ini qiraatnya Asim dan Al-Kisai. Qiraatnya siapa? Asim dan Al-Kisai. Al-Baqun berarti sisanya dari qura yang 10, ya, ada Al-Qura Al-Ashrah, itu membaca dengan pendek. Ibnu Katsir baca pendek, ya, Nafi' baca pendek, Maliki Yaumiddin bacanya namanya pendek. Boleh. Antum boleh baca pendek, tapi kalau antum mengerti qiraahnya Ibnu Katsir misalkan mau baca Ibnu Katsir. Tapi kalau mutlak Anda membaca panjang, baca pendek, antum dari mana? Kan gitu. Karena al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Nah, sekarang pertanyaan buat akhwat. Dengan pertanyaan buat akhwat, dan kalau bisa jawab, kita akhiri hari ini. Insya Allah lanjut besok ya. Ana kasihan sama antum puasa. Ya, sebagaimana antum juga harus kasihan sama saya. Ini bisa aja. Baik. Untuk akhwat, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis idgham dari dua sisi? Nah, dari dua sisi bahasan sebutkan semua. Idgham saja ya, idgham. Silakan. Jelaskan dan contohkan. Masya Allah. Banyak. Yang pertama dari sisi makhraj dan sifat. Iya. Di situ ada pembagiannya idgham mutamasilan, betul, mutajanisan, dan mutaqaribain. Sahih. Terus kemudian dari sisi sifat, bukan, dari sisi kesempurnaannya, dari sisi kesempurnaan ya, ada yang kamil, ada yang nakis. boleh, yang kamil boleh nakis, ada kamil ada nakis. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, betul ya, jazakillah khairan. Silakan dikasih ya. Wa jazakillah khairan. Nah, ikhwanya Allah muliakan, ana kira untuk kajian di hari ini cukup ya. Oh, mau bertanya? Boleh ya. Silakan, ini kasih dulu ya. Fadal, antum dulu. Di lafzul jalalah di azan, Ustaz, ya, sepertinya itu hukumnya matobi saya. Yang gimana tuh? Allahu Akbar. Allah. Atau ada hukum lain, Ustaz? Karena kebanyakan kita dengar lebih dari 2 harokat, Ustaz. Karena gitu. kalau dibaca 2 harokat mungkin dikira iqomah. Iya. Iya. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Apakah ada hukum lain? Karena setahu saya kayaknya matobi, Ustaz. Barakallahu fiik. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Taib. Untuk masalah azan itu ada beda pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan tetap pakai hukum tajwid, ada yang mengatakan tidak. Ya. Dan untuk azan ya, Anda lebih cocok sebenarnya maksimal ke tajwid. Tapi kalau misalkan tidak, ya juga tidak mengapa untuk azan ya. Karena tajwid itu ketika kita bahas adalah maudhu' ilmi tajwid itu dalam bacaan Quran. Gitu, dalam bacaan Quran. Tidak dalam bicara ya, tidak dalam ketika ngobrol, tidak dalam azan kata ulama. Sebagiannya ya bilang. Antum misalkan ngomong ja'a. Ja'a itu kalau belajar ilmu mad, ja alif sebelumnya fathah, kemudian ketemu hamzah.
Ini kan panjangnya 6 harokat, ya. Kalau kita ngobrol dengan orang Arab keseharian, misalkan Ustadz datang, kita ngomongnya gimana? Ja'al Ustadz, Ja'al Ustadz. Jangan 2 harokat, Ja'al Ustadz. Kan nggak boleh, bukan kita ngomong 6 harokat, nggak ngomong ya ikhwan, Ja'al Ustadz. Kan nggak kan? Nah seperti itu. Jadi beda antara kita baca Quran dengan kita ngobrol atau azan. Sebagian ulama membolehkan azan lebih dari biasanya. Seperti itu. Wallahu a'lam akhi. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tafadhal akhi. Yang pertama tentang pembahasan idgham mutaqaribain. Untuk lam dan ro dia dibaca idgham. Pertanyaannya kenapa ketika ro bertemu lam seperti contoh di surah Al-Baqarah hittatun naghfir lakum dia tidak dibaca idgham melainkan dia dibaca izhar. Kemudian yang kedua Ustaz, pembahasan tentang tadi Rasam Usmani itu yang dibahas tentang hurufnya bukan harokatnya. Pertanyaannya bagaimana dengan huruf hamzah? Apakah dia masuk Rasam Usmani atau dobet? Kemudian satu lagi terakhir Ustaz, untuk huruf lin itu dipanjangkan berapa harokat Ustaz? Contoh Maliki Yaumiddin itu panjangnya berapa harokat? Jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustaz. Wa jazakallah. Ada 2 hal yang Anda jawab dulu ya. Pertama tentang yang kedua antum bertanya tadi apa? Yang kedua dulu untuk Hamzah, tayyib. Hamzah apakah termasuk dhabat atau termasuk rasm? Nah, setahu ana ya, wallahu alam, Hamzah itu termasuk dhabat. Termasuk dhabat. Dan itu ada bahasanya seingat ana oleh Syekh Ahmad Syarsal. Ya, di buku Ahmad Syarsal dan di bukunya Abdul Majid Royas, hafizahullah taala. Dan tulisan-tulisan Syekh Abdul Majid Royas kemudian Syekh Ahmad Syarsal bagus sekali tentang masalah ini. Dan alhamdulillah ana sempat bertemu dan jemput Syekh Ahmad Syarsal ya. Beliau beberapa tahun tinggal di Brunei, beberapa tahun itu tinggal Brunei. Kemudian Syekh Abdul Majid Royas sempat ngajar Rosem juga di Jakarta, di Roja ya. Nah, seingat ana ya, Hamzah itu masuknya ke urusan dhabat. Makanya ada beda untuk Hamzah. Dan dia tidak menentukan apakah mushaf itu Rasam Utsmani atau tidaknya dengan Hamzah. Barakallahu fiik akhi. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa? Huruf lin. Ya, huruf lin itu apakah dibaca 2 harokat atau 1 harokat? Ya. Ketika huruf lin tidak menjadi mad lin, ya, itu dibaca 1 harokat saja. Atau dia kan ini sebenarnya dia rokhawah ya. Rokhawah itu hurufnya itu lebih lama daripada huruf-huruf yang lain. Gitu. Jadi yaumiddin seperti itu. Jadi dia membacanya tidak seperti huruf-huruf yang lain. Ada ulama membahas tentang kelamaan huruf. Gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau dari sisi harokatnya dia tidak masuk. Kalau selama tidak menjadi mad, ya, tidak menjadi mad, dia disamakan kepada 1 harokat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, untuk yang pertama, wallahu a'lam belum bisa menjawab. Ya. Nah. Afwan Ustadz, saya ingin mempertanyakan tentang cara membaca surat Al-Fatihah ayat ke-7. Kami pernah dapat informasi bahwasanya saat membaca ayat ke-7 tidak boleh berhenti di lafaz antara alaihim karena terdapat waqaf mamnu. Kemudian Al-Fatihah adalah rukun solat, jadi yang membaca seperti itu maka solatnya tidak sah. Apakah betul? Ini enggak benar. Ini fatwa batil, fatwa yang menyimpang. Ya, tentang masalah wakaf ini banyaknya ijtihadi. Bisa dipahami? Seperti antum kalau lihat
Quran cetakan kita Indonesia, ayat kedua, ketiga, itu wakafnya apa? Coba antum lihat. Wakafnya apa? Mamnu. Ya, wakafnya apa? Mamnu. Dicetakan kita. Kalau misalkan wakaf mamnu, kita gunakan mazhab ini, nah kita berarti sholatnya nggak sah. Coba antum lihat, Alhamdulillahirabbil alamin ada tanda la, Ar-Rahmanir-Rahim ada tanda la. Apakah kita wajib wasol? Tidak. Ya. Coba lihat di Quran cetakan Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin ada tanda la. Ya, dan ini sebagian madhab itu ketika ada tanda la bacanya wasol. Jadi antum kalau misalkan pakai Quran Indonesia itu bacanya harus nyambung. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Seperti itu. Tapi yang benar tidak seperti ini. Ada hadis Ummu Salamah ketika ditanya tentang qiraatnya Nabi SAW, bagaimana qiraatnya Nabi, dia baca ayatan. Ya, dan ini mazhabnya Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani bermadhab baca akhir ayat dengan waqaf, walaupun masih ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Jadi baca berhenti, Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Nah, terkait dengan ayat yang ketujuh dari surat Al-Fatihah, Anda pernah bertanya ya kepada sebagian masyayikh. Nah, di antaranya Syekh Musa Ali Nasr. Itu di Siratul ladzina an'amta alaihim itu wakafnya sempurna di situ. Oleh karena itu boleh berhenti di situ. Dan yang berhenti di situ kemudian lanjutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berarti salatnya sah. Ya, salatnya sah. Betul, qiraat Asim dia itu satu ayat. Tapi apakah semua yang satu ayat harus dibaca semuanya? Saya tanya. Apakah semua yang satu ayat dibaca semuanya? Antum melihat Al-Baqarah ayat Dain dibaca satu nafas tidak? Ngap-ngapan akhi. Ya? Makanya ketika ada saudara kita yang baca Siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian lanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini benar. Karena dia berhenti di tempat yang pas dan para imam juga berhenti di situ. Ya. Dan memang ada sebagian syekh itu nggak boleh berhenti di situ dengan alasan di satu ayat. Tapi saya tanya, apakah satu ayat gitu ya, itu nggak boleh dipotong? Ya, itu. Dan apalagi ada yang membolehkan di situ. Dan seingat ana Syekh Musa Ali Nasr di kitab Al-Akhta' Asy-Sya'i'ah fi Suratil Fatihah, beliau nyuruh anda menerjemahkan buku ini dan anda terjemahkan, cuma sayang filenya hilang. Itu beliau katakan di situ wakaf sudah benar, wakaf sudah tepat. Makanya sampai mengatakan sholatnya tidak sah, ini sudah berlebihan. Ini sudah berlebihan, ya. Dan tidak benar. Tidak ada ulama yang mengatakan berhenti di situ sholatnya tidak sah. Yang ada adalah dari sisi lahan. Apakah lahan jalinya itu merusak makna atau tidak? Nah, itu baru ada ulama yang mengatakan surat Al-Fatihahnya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini saja barangkali ya yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjut besok. Ya, mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, dikasih ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah angkat derajat kita semua. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.